Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Jumpa kembali bersama GOV. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, tak hentinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Dan saat ini kami boleh menerima kebenaran-Mu adalah anugerah terbesar buat kami. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Sahabat penobos, bacaan kita dari 1 Korintus 1 ayat ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi ada janji Tuhan dari ayat ini, saudara. Yang pertama, kalau kita tinggal di dalam Dia atau Tuhan Yesus, maka kita akan kaya di dalam perkataan. Artinya saudara akan menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Dan juga kaya akan pengetahuan. Artinya diberi kepintaran untuk mengetahui segala sesuatu. Wow, janji Tuhan luar biasa ya. Saudara tentunya mau memiliki hikmat dan pengetahuan atau kepintaran. Nah, saudara perhatikan kata tinggal. Dikatakan sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Jadi kalau kita tinggal di dalam Dia, kata tinggal itu mengandung arti tetap percaya, tetap melayani, tetap beribadah, artinya tertanam di dalam gereja lokal, dan tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Kata tinggal artinya tetap saudara ada di posisi demikian, yaitu saudara tetap menjadi orang yang percaya, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah, artinya gak berhenti atau gak kurangin atau berhenti di dalam ibadah karena satu dan lain hal. Nah, juga tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Nah saudara, untuk bisa tinggal kita perlu kekuatan Tuhan. Karena kita harus masuk dalam peperangan rohani. Saudara, gak banyak orang bisa bertahan di posisinya. Karena di dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, untuk bisa tetap tinggal, itu harus berperang. Ada banyak kali berusaha membuat saudara menjauh daripada Tuhan. Tapi kita percaya kita punya kekuatan Tuhan. Amin. Nah saudara, kenapa kita harus berperang? Karena kita tahu geram iblis makin dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Seperti dikatakan Wahyu 12 ayat ke-12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, geramnya makin dahsyat. Iblis aja tahu waktunya sudah singkat, saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara tahu waktunya sudah singkat? Wow, kalau saudara tahu waktunya sudah singkat, saya percaya kita nggak akan biasa ikut Tuhan. Kita akan berjuang sedemikian rupa. Kita akan bertahan untuk tetap memiliki iman kepada Tuhan. Walaupun. Ya, iblis sendiri dikatakan geramnya makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Untuk apa? Tentunya menarik banyak orang-orang percaya, khususnya mereka yang tetap berdoa, mereka yang tetap melayani, mereka yang tetap melakukan firman Tuhan. Mereka akan berusaha dibuat atau ditarik iblis mundur dan menjauh daripada Tuhan. Pastikan saudara harus bertahan. Nah saudara, perlu kekuatan Tuhan. Kenapa kita perlu kekuatan Tuhan? Agar ketika kita berperang kita menang. Karena dikatakan Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis perlu saudara ketahui, dia tidak pernah menyerah saudara.
Iblis hanya mundur seketika lamanya menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat kapan disebut waktu yang tepat? Yaitu waktu saudara kecewa, waktu saudara marah, waktu saudara mulai kepahitan, gak bisa mengampuni, berpikir untuk mundur. Nah, ini adalah waktu yang tepat. Iblis akan masuk berusaha menguasai pikiran saudara sedemikian rupa sehingga akhirnya mempengaruhi hati saudara, dan berikutnya pasti akan keluar dari perkataan saudara hal-hal yang membuat saudara akan mundur dan menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara perlu ingat, tidak ada yang dapat melawan iblis dan menang tanpa kekuatan Tuhan. Ingat, siapa yang bisa melawan iblis, saudara? Wow, umurnya sudah berapa banyak juta tahun kita nggak tahu ya saudara. Tapi yang pasti tidak ada seorang hebat sekalipun yang bisa melawan iblis kalau tidak disertai kekuatan Tuhan. Jadi kita perlu kekuatan Tuhan. Nah, saudara, juga dikatakan perlu kita ingat bahwa kita ini ditempatkan di tengah-tengah serigala yang buas. Saudara dan saya, kita ditempatkan di tengah serigala yang buas. Dan iblis itu bagaikan singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kata singa mengaum-ngaum artinya singa yang lapar, saudara. Wah, kalau singa lapar melihat mungkin mendengar saja suara kresek-kresek. Wah, dia udah tahu ini ada sasaran, ini ada yang bisa dimakannya. Nah ya saudara, jadi oleh karena itu saudara perlu sadar akan hal ini, bahwa iblis dikatakan tidak ada yang dapat memenangkan iblis kalau kita tidak disertai kekuatan Tuhan. Dan kita ditempatkan di tengah serigala yang buas, dan iblis bagaikan singa mengaum-ngaum mencari mangsa. Jadi saudara, betapa mengerikan, tanpa Tuhan saudara jadi permainan iblis. Tanpa Tuhan saudara akan ditendang sana sini seperti bola, saudara ya, menjadi permainan iblis. Mari saudara, jangan biarkan iblis mempermainkan hidup kita. Caranya adalah ambil kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan hanya saudara peroleh ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan satu hari berkata, di dalam ibadah ada dua yang Tuhan beri sama kita. Yang pertama adalah saudara akan mendapatkan pengurapan. Pengurapan yang Tuhan berikan kepada saudara ini berfungsi untuk saudara mempunyai persediaan minyak seperti 5 gadis bijaksana. Ia membawa persediaan minyaknya. Nah, saudara dan saya yang hari ini begitu giat untuk beribadah, begitu giat mencari Tuhan, saya percaya saudara akan memperoleh pengurapan daripada Tuhan, yaitu sedang menyimpan persediaan minyak. Tidak demikian dengan gadis bodoh. Saudara tahu apa yang dilakukan gadis bodoh? Hari ini mereka tidak menyediakan persediaan minyaknya, sehingga pada saat mempelai datang maka ia tidak beroleh kesempatan. Berusaha meminta minyak daripada gadis bijaksana, gak bisa. Dia harus mencarinya. Ternyata waktu dia sudah mendapatkan, pintunya sudah tertutup. Jadi oleh karena itu jangan buang-buang waktu saudara. Mari hari ini saudara ambil kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ambil setiap kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Saya percaya menambahkan ibadah saudara, maka saudara menambahkan pengurapan Tuhan dalam saudara. Dan bukan hanya pengurapan, tapi Tuhan beri kekuatan. Kekuatan untuk saudara melawan iblis, dan iblis pergi daripada saudara. Nah, ini penting dalam kehidupan kita orang percaya. Nah saudara, di mana kita mendapatkan kekuatan Tuhan? Saudara, kita akan pelajari kekuatan Tuhan kita dapat pertama melalui doa pribadi atau saat teduh pribadi. Waktu saudara datang kepada Tuhan secara pribadi, di situ Tuhan mengajar, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, bahkan Tuhan memberi strategi-strategi dalam berperang. Seperti kita pelajari dari Daud ya. Daud sebelum berperang dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan maju gak Tuhan? Ah, dia tanya ya. Dan kalau Tuhan bilang maju, tapi Tuhan gak cuma suruh maju, tapi Tuhan memberitahu strategi-strategi dalam peperangan itu, sehingga Daud selalu berkemenangan di dalam peperangan. Nah saudara, yang kedua, di mana kita mendapatkan kekuatan Tuhan? Tadi pertama dalam doa pribadi, yang kedua dalam persekutuan ibadah dengan saudara seiman. Karena kita percaya waktu kita ada di dalam satu komunitas, kita menaikkan pujian penyembahan, maka di situ Tuhan bertata. Seperti dikatakan Mazmur 22 ayat keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi saudara, saya percaya ketika kita menaikkan pujian penyembahan bersama-sama dengan saudara seiman lainnya, di situ Tuhan bertata. Amin. Dan bahkan dikatakan di dalam persekutuan ibadah dengan saudara seiman, Tuhan akan memberikan
pengurapan kepada saudara. Wahyu 3 ayat 18 dikatakan, belilah daripadaku salah satunya minyak untuk dapat melumas matamu. Jadi saudara, Tuhan mau kita bayar harganya untuk membeli persediaan minyak atau mendapatkan pengurapan. Saudara dikatakan harus bayar harganya. Ya, ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang bukan hanya saudara lakukan ketika saudara sempat, saudara sehat, saudara dalam keadaan baik, tidak. Tapi yang dikatakan ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang dilakukan tidak mengenal situasi dan kondisi apapun. Saudara tetap setia bertekun di dalam ibadah. Nah saudara, Tuhan akan mengurapi ketika saudara datang kepada Tuhan. Tuhan berikan pengurapan kepada kita. Dan di dalam persekutuan ibadah dengan saudara seiman, saudara akan mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Jadi saudara, yang membuat kita mendapatkan kekuatan Tuhan bukan hanya doa pribadi, tetapi ketika kita ada persekutuan ibadah dengan saudara seiman. Di situ kita akan merasakan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan juga mengurapi kita, di mana Tuhan berbicara kepada kita. Dan yang ketiga, menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saudara mendapat kekuatan, yaitu iman saudara yang makin bertumbuh ya. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Adalah orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari saudara, mari lakukan setiap firman Tuhan ketika ada kesempatan di depan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kapan kesempatannya? Waktu saudara dianiaya, dimaki, dihina, direndahkan, ditipu, gak dianggap, gak dihargai. Ya begitu. Pada saat saudara menghadapi hal demikian, di situ ada kesempatan saudara praktekkan firman Tuhan. Semakin banyak proses saudara, semakin cepat proses saudara untuk diubahkan menjadi warga kerajaan surga dengan karakter dan gaya hidup surga. Ya, jadi saudara melakukan firman Tuhan di setiap kesempatan. Tujuannya Tuhan izinkan proses adalah melatih saudara punya gaya hidup surga. Jadi tentunya perubahan gak langsung simsalabim saudara langsung berubah, tidak. Kolose 3 ayat 10 dikatakan kita diperbarui hari lepas hari untuk menjadi segambar dan serupa dengan haliknya, memperoleh pengenalan dengan sempurna akan Tuhan. Nah saudara, kita pelajari kalau saudara kaya dalam perkataan atau penuh hikmat, Tuhan punya janji loh buat saudara. Pertama, saudara dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 2 menjadi orang yang sempurna yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau dikatakan saudara tidak bersalah dalam perkataan, berarti saudara adalah orang yang sempurna dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ternyata saudara, perkataan saudara menentukan kesempurnaan kita. Coba kita baca dulu ya, Yakobus 3 ayat kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya itu tadi ya saudara, kalau orang tidak bersalah perkataannya berarti dia adalah orang yang sempurna dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kesempurnaan saudara ditentukan dari perkataan saudara. Nah itu perlu kita perhatikan. Jadi kalau saudara ada orang yang kaya akan perkataan, saudara bisa jadi orang yang sempurna ya. Dan berikutnya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 dan 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, saudara, Tuhan janjikan bukan hanya hikmat Tuhan berikan, tetapi kekayaan, kemuliaan Tuhan berikan buat saudara. Nah demikian yang diperoleh oleh Salomo ketika dia meminta pengertian, Tuhan kasih ia hikmat, dan bukan hanya hikmat tetapi kekayaan dan kemuliaan itu mengikutinya. Jadi saudara, kita belajar terus perhatikan hal demikian, yaitu tentang perkataan kita. Nah berikutnya saudara, orang yang kaya akan perkataan atau penuh hikmat Tuhan punya janji, Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan,
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, saudara akan dibenarkan menurut perkataan yang saudara katakan. Ya, kalau saudara ada orang yang penuh hikmat, tentunya perkataannya ada perkataan yang positif yang menguatkan dan membangun sesama ya. Sehingga dikatakan orang itu akan dibenarkan. Dan saudara juga akan mengalami perutusan daripada Tuhan. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, kalau saudara adalah orang yang kaya akan perkataan atau penuh hikmat, maka saudara akan siap diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Melalui perkataan saudara, maka orang yang sengsara itu akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Dan juga saudara akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Hati saudara digerakkan Tuhan untuk melayani di penjara-penjara orang yang terpenjara, orang yang terbelenggu. Mereka akan menerima kabar baik melalui perkataan saudara. Dan bahkan saudara akan diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan serta menghibur semua orang berkabung. Ini adalah perutusan yang Tuhan berikan ketika saudara memiliki kekayaan dalam pengetahuan atau dalam hikmat tentang Tuhan. Kalau saudara mempunyainya, saudara berarti siap diutus ya. Nah, orang yang kaya akan pengetahuan atau memiliki kepintaran untuk mengetahui segala sesuatu adalah ciri-cirinya dia punya ide-ide yang kreatif saudara. Dapat melakukan perkara-perkara besar dan bahkan orang yang kaya akan pengetahuan akan dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Bahkan dibutuhkan di dunia kerja dan semakin banyak kepercayaan yang diberikan, makin dipromosikan, jabatannya makin meningkat dan upah makin besar. Wah, mau ya saudara ya, saya percaya semua kita mau menerima itu semua. Tapi ingat bahwa perkataan saudara atau kaya akan perkataan, kaya akan pengetahuan hanya diperoleh kalau saudara tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan keluar daripadanya. Tetap tinggal di dalam Yesus. Maka saudara peroleh janji itu, perkataan, kaya akan perkataan dan kaya akan pengetahuan. Nah saudara perlu ingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan ketekunan. Jangan mengurangi dan jangan mengundurkan diri. Ya, untuk tetap tinggal di dalam Yesus saudara perlu ketekunan. Jangan mengurangi dan apalagi mengundurkan diri. Nah saudara, kita pelajari saudara bahwa gak banyak orang bertahan. Dulu banyak orang yang hebat berjuang, begitu luar biasa mencari Tuhan. Tapi di tengah perjalanan karena satu dan lain hal mulai kendor, mulai mengurangi, bahkan mulai mengundurkan diri. Contoh paling jelas adalah jemaat di Galatia. Jemaat Galatia ini dulu orang yang hebat, sampai dipuji sama Paulus karena luar biasanya kasihnya, luar biasa ketekunannya. Tapi ternyata setelah beberapa waktu Paulus kembali ke Galatia, tidak ditemukan jemaat Galatia yang seperti dulu. Ibaratnya kalau dulu mau mengorbankan nyawanya juga dia berikan, matanya dicongkel juga dia siap untuk diberikan kepada Paulus karena pemberitaan Injil dan keselamatan yang diterima oleh jemaat Galatia melalui apa yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi beberapa waktu kemudian Paulus menjumpai jemaat Galatia tidak demikian. Yang dikatakan di dalam Galatia 3, dikatakan ayat ke-1 dan 3, dikatakan 1 sampai dengan 3, bahwa jemaat Galatia memulainya dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Dan Paulus berkata, kok bisa? Paulus merasa aneh ya. Kamu sudah mengalami begitu banyak pengalaman dengan Tuhan, tapi kok bisa sekarang ini mengakhiri dengan daging? Tidak lagi melakukan seperti dulu, semangat melakukan pelayanan, semangat mencari Tuhan, semangat beribadah kepada Tuhan. Sekarang tidak lagi seperti itu, tetapi mengakhiri dengan daging, artinya mulai marah, sakit hati, kecewa, tidak lagi beribadah, tidak lagi melayani Tuhan, mulai mengurangi, mulai menjauh, mulai mengundurkan diri. Itu terjadi kepada jemaat Galatia. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 5
Dulu kamu berlomba dengan baik, sekarang kamu tidak melakukan lagi. Dan yang membuat kita tidak melakukan itu pasti bukan datang dari Tuhan yang memanggil kita, saudara. Dari siapa? Tentunya dari dunia. Ingat, dunia berusaha menarik saudara menjauh daripada Tuhan. Iblis berusaha membuat saudara hancur dan binasa. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kadang-kadang aneh loh saudara, ada orang-orang yang udah tahu itu iblis. Ketika saya bilang jangan marah, berkatin orang yang memaki, dia bilang gak bisa gitu ya. Gak bisa, gak terima, tetap marah saudara. Itu datang dari iblis, biarin. Wah saudara, kalau sudah begitu susah ya saudara ya. Udah tahu iblis diikutin. Dengar ya saudara, semua para penonton sahabat penerobos, jangan saudara biarkan iblis menguasai hati dan pikiran kita. Segera perangi saudara. Bagaimana caranya? Ambil kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan hanya didapat di dalam ibadah. Saudara memperoleh pengurapan dan kekuatan. Jadi oleh karena itu, mari saudara jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kejarlah ibadah dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Dan dikatakan ibadah kalau saudara datang dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Dan Tuhan berjanji latih dirimu ibadah itu berguna dalam segala hal untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oleh karena itu kau berjuang dan berjerih payah. Ya, ibadah yang mengandung janji adalah ibadah yang dilakukan dengan berjuang dan berjerih payah. Mari saudara tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan pernah mundur, jangan pernah mengurangi, jangan pernah menghilang saudara. Karena itu adalah kehendak iblis. Penguasa dunia berusaha menarik saudara masuk dalam kerajaannya. Dia gak akan membiarkan saudara mendekat kepada Tuhan. Karena kalau saudara mendekat kepada Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang hebat. Saudara akan kaya akan pengetahuan, kaya akan perkataan yang membuat saudara seperti tadi dijanjikan. Kalau saudara kaya akan perkataan, saudara akan jadi orang yang sempurna, peroleh kekayaan kemuliaan. Saudara akan menjadi orang yang dibenarkan dan akan diutus saudara. Kalau saudara kaya akan pengetahuan, saudara akan mempunyai ide-ide yang kreatif. Saudara dapat melakukan perkara-perkara besar dan bahkan dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia serta dibutuhkan di dunia kerja dan semakin banyak dipercayakan dalam melayani pekerjaannya. Amin saudara. Oleh karena itu jangan biarkan iblis menguasai hati pikiranmu dan menarik engkau mundur. Mari tetap tinggal di dalam Dia. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang berhenti. Terlebih di hari yang sudah semakin singkat ini saudara. Kalau banyak yang mengatakan, wah bumi mulai bergeser begitu ya. Mulai gempa bumi, mulai makin berasa saudara ya. Keadaan alam yang tidak mendukung. Banyak terjadi cuaca-cuaca ekstrim. Saudara jangan takut dengan kabar-kabar demikian. Tuhan punya janji di dalam Mazmur 112. Bagi orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya, maka dikatakan ia tidak takut kabar celaka. Hatinya tetap tenang, teguh, percaya penuh kepada Tuhan. Saudara percayalah, saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Tadi katakan, saudara akan memperoleh kekayaan di dalam perkataan dan pengetahuan. Jadilah orang-orang yang demikian, penuh hikmat dan juga dikatakan menjadi orang-orang yang pintar. Bukan karena sekolah saudara tinggi, tidak. Walaupun hari ini sekolahmu tidak tinggi, tapi ketika kau mau datang kepada Tuhan, mau tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap melayani Tuhan. Saya percaya kalau saudara adalah orangnya yang tidak mudah terpancing dan terpengaruh dengan keadaan situasi dan kondisi, saya percaya Tuhan akan mempercayakan kepada saudara lebih lagi dalam melayani pekerjaannya. Amin. Nah saudara, inilah yang kita harus kejar. Biarlah kita ada dalam kemurahan Tuhan. Biarlah kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Orang yang rajin akan ditambahkan kepercayaannya tentunya saudara. Ya begitu juga waktu saya kerja. Ketika ada seorang yang Tuhan percayakan untuk saya ada di bawah pekerjaan saya. Jadi ketika saya kasih pekerjaan, dia bekerja dengan cepat dan dia bertanya, ada apa lagi Bu yang bisa dibantu? Saya kasih lagi pekerjaan, dengan cepat dia kerjakan, dia katakan lagi, apa Bu yang bisa dibantu lagi? Wah saudara, orang seperti ini orang-orang yang keren ya saudara ya. Orang yang hebat saudara. Sehingga saya gak tahan untuk bilang sama bos naikin gaji. Susah cari orang yang seperti ini.
Begitu juga di dalam Tuhan saya percaya. Kalau saudara adalah orang yang giat bekerja di ladang Tuhan, saudara adalah orang yang bisa dipercaya untuk melayani pekerjaannya, Tuhan akan tambah-tambahkan, Tuhan akan tambah-tambahkan, Tuhan akan tambah-tambahkan saudara. Dan tahu gak saudara, semakin ditambahkan Tuhan, semakin kau tahu betapa kecilnya kita, betapa kita butuh Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita gak bisa melakukan hal yang besar ini. Sekarang saya mengerti apa yang dikatakan Paulus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Aku tidak layak disebut rasul karena aku adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Oleh karena itu aku tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Tapi aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia yang bekerja atas Paulus. Amin. Begitu saudara, ternyata benar. Saya ngalamin orang yang capek ngelihat saya. Padahal saya sendiri merasa biasa-biasa aja tuh gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu bukan saya tapi Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memberi semangat bekerja. Saudara, saya mau katakan orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin datang kepada Tuhan. Tidak mungkin mereka menjadi makin males. Gak mungkin mereka menjadi tidak semangat. Gak mungkin mereka menjadi orang-orang yang tidak mau mengasihi atau mengampuni. Gak mungkin. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, saya percaya karakter Kristus akan terimpartasi dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang rajin, penuh semangat, antusias, roh yang berkobar-kobar, beribadah menjadi kesukaan buat saudara. Hadiratnya itu menjadi kebutuhan buat kita semua. Amin saudara. Nah biarlah ini semua boleh menjadi berkat buat kita. Mari saudara, kita biarlah menjadi orang-orang yang kaya di dalam perkataan dan pengetahuan. Dan ini hanya didapat ketika saudara tetap tinggal di dalam Yesus. Tetap tinggal dalam Yesus, tetap bertekun di dalamnya. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan ini buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saudara, mari yang merindukan untuk memiliki kekayaan dalam pengetahuan dan hikmat, mari saudara angkat tanganmu, saya akan berdoa. Terima kasih Bapa, nantinya kami naikkan syukur. Di mana Tuhan terus menambah-nambahkan pengetahuan, menambah-nambahkan hikmat bagi setiap kami yang mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami tidak mau terpancing dengan situasi dan kondisi. Kami tidak mau mengurangi atau mengundurkan diri. Mata kami mau tetap tertuju kepada Tuhan. Beri kekuatan untuk kami abaikan kehinaan dan tetap tekun dalam pikul salib yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penerobos, biarlah program kami tetap menjadi kesukaan buat sahabat Penerobos. Nantikan di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 11:30 siang. Dan saudara silakan catat nomor ribu ini. Mari bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Nah saudara akan dilatih terus menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat, didengar, dihadapi mengecewakan. Maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.